Kesultanan Cirebon merupakan salah satu kesultanan Islam paling terkenal di Indonesia. Berperan sebagai pusat pemerintahan, Kesultanan Cirebon juga sempat menjadi basis penyebaran syiar Islam yang dilakukan oleh Wali Songo ke seluruh wilayah Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Terletak di pesisir utara Pulau Jawa, membuat posisi Kesultanan Cirebon sangat strategis bagi para pendatang dari Nusantara maupun para pendatang luar. Selain itu, wilayah Kesultanan Cirebon juga berbatasan dengan Jawa Tengah yang membuat kesultanan ini sebagai penghubung antara kebudayaan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Bagaimanakah asal-muasal Kesultanan Cirebon sehingga bisa menjadi sebuah kesultanan Islam yang kuat dan disegani? Pemirsa, inilah sejarah Kesultanan Cirebon. Berdasarkan literatur babat Tanah Sunda dan Aceh dalam naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, awalnya Cirebon hanyalah sebuah pedukuhan kecil yang kemudian berkembang menjadi sebuah perkampungan yang disebut Caruban. Dalam bahasa Sunda, Caruban berarti campuran. Hal ini dikarenakan pada masa itu, di wilayah ini terdapat percampuran pendatang dari berbagai latar belakang, suku, agama, dan dengan berbagai kepentingan. Lalu bagaimana ceritanya sampai di wilayah ini bisa didirikan sebuah kesultanan Islam? Cerita berawal dari Pangeran Walang Sungsang yang merupakan putra mahkota dari Prabu Siliwangi di Kerajaan Pajajaran dengan istrinya yang bernama Ratu Subang Larang. Ternyata Pangeran Walang Sungsang tidak dapat meneruskan tahta Pajajaran dikarenakan lebih memilih Islam sebagai agamanya. Pangeran Walang Sungsang dan adiknya Nyimas Rara Santang kemudian pergi dari Pajajaran menuju Cirebon dengan tujuan memperdalam keislamannya. Mereka membuat sebuah tempat tinggal yang kini menjadi bagian dari Keraton Kanoman Cirebon. Setelah menimba ilmu agama, Pangeran Walang Sungsang dan Nyimas Rara Santang kemudian menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Ternyata di Tanah Suci, Nyimas Rara Santang menikah dengan seorang ulama sekaligus pembesar Mesir, Syarif Abdullah Umdatuddin. Di kemudian hari, keduanya memiliki seorang putra bernama Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Sepulangnya dari Tanah Suci, barulah Pangeran Walang Sungsang mendirikan sebuah pemerintahan pada tahun 1430 yang menjadi cikal bakal Kesultanan Cirebon sekaligus menjadikan Pangeran Walang Sungsang sebagai Sultan Cirebon pertama. Sepulangnya dari Timur Tengah, Sunan Gunung Jati diminta oleh pamannya Pangeran Walang Sungsang untuk menggantikan posisinya sebagai Sultan Cirebon. Pada 1479, Sunan Gunung Jati kemudian diangkat menjadi Sultan Cirebon yang kedua. Sebelumnya pada 1478, diadakan musyawarah mencari pimpinan para wali menggantikan Sunan Ampel. Dan pada musyawarah itu, terpilihlah Sunan Gunung Jati sebagai pimpinan para wali. Sejak itu, pusat kegiatan para wali dalam menjalankan syiar Islamnya di Pulau Jawa berpindah ke Gunung Sembung di Cirebon. Pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati, Kesultanan Cirebon berkembang dengan sangat pesat. Dakwah syiar Islam yang dilakukan juga semakin gencar. Salah satunya adalah selalu mendekati kakeknya, yaitu Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran, untuk mau memeluk agama Islam. Berbagai cara dilakukan, namun usahanya tak membuahkan hasil. Hingga kemudian pada 1482, Sunan Gunung Jati mengeluarkan sebuah maklumat yang mengatakan bahwa mulai saat ini, Kesultanan Cirebon tidak akan mengirimkan upeti lagi kepada Kerajaan Pajajaran. Pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati, penyebaran Islam sangat pesat, terutama untuk wilayah Jawa Barat. Sunan Gunung Jati juga memperkuat hubungan antara Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak. Saat ini Kesultanan di Cirebon sendiri telah pecah dan memiliki 4 keraton, yaitu Kasepuhan, Kanoman, Kaprabonan, dan Kacirebonan. Berbeda dengan perpecahan kerajaan lain yang biasanya didasari konflik internal, pecahnya Kesultanan Cirebon memang didasari oleh suatu peristiwa yang unik.
Semua terjadi pada masa pemerintahan Pangeran Panembahan Girilaya yang selama 12 tahun memerintah lebih banyak berada di Mataram. Hal ini dikarenakan ia menikah dengan Putri Amangkurat I dari Mataram. Panembahan Girilaya memiliki 3 putra, Pangeran Mertawijaya, Pangeran Kertawijaya, dan Pangeran Wangsakerta. Selama di Mataram, Pangeran Girilaya selalu membawa 2 orang putranya, yaitu Pangeran Mertawijaya dan Pangeran Kertawijaya. Sedangkan Pangeran Wangsakerta menggantikan perannya di Cirebon menjalankan roda pemerintahan. Ketika berada di Mataram, Panembahan Girilaya meninggal dunia. Namun Pangeran Mertawijaya dan Pangeran Kertawijaya tidak diperbolehkan pulang oleh Amangkurat I. Sebagian kalangan berpendapat hal tersebut sengaja dilakukannya untuk melemahkan kekuatan Kesultanan Cirebon. Pada masa itu, Mataram digoyahkan dengan pemberontakan yang dipimpin oleh Trunojoyo. Pasukan Mataram mengalami kekalahan di berbagai tempat, hingga akhirnya ibu kota Mataram berhasil direbut. Saat pemberontak menguasai ibu kota Mataram, Pangeran Mertawijaya dan Pangeran Kertawijaya ikut terkepung dan tertangkap untuk kemudian dibawa ke Kediri. Mendengar kabar kedua saudaranya ditawan, Pangeran Wangsakerta meminta bantuan kepada Sultan Ageng Tirtayasa di Kesultanan Banten untuk membantu membebaskan kedua kakaknya. Sultan Ageng Tirtayasa kemudian berkomunikasi dengan Trunojoyo hingga akhirnya kedua pangeran bisa dilepaskan kembali ke Cirebon. Setelah kembali ke Cirebon, guna menghindari perselisihan antara pangeran, Sultan Ageng Tirtayasa membagi Cirebon menjadi 2. Pangeran Mertawijaya menjadi Sultan Sepuh dan memerintah di Keraton Kasepuhan. Sultan Kertawijaya menjadi Sultan Anom dan memerintah di Keraton Kanoman. Sementara Pangeran Wangsakerta menjadi Panembahan Kacirebonan di Keperabonan, di mana Keperabonan bukanlah sebuah keraton dengan wilayah pemerintahan, melainkan hanya tempat para keturunan keraton untuk menimba ilmu. Lalu bagaimana dengan Keraton Kacirebonan? Keraton ini merupakan keraton paling terakhir memisahkan diri. Benarkah keraton yang satu ini memisahkan diri dari Keraton Kanoman karena mendapat dukungan dari pihak Belanda? Dan untuk Kacirebonan itu terlahir dari Keraton Kanoman. Pada generasi Sultan yang Kanoman yang keempat, muncullah istilah Kacirebonan, ya. Berawal mula, kenapa mesti ada Kacirebonan? Karena pada waktu ada intervensi daripada penjajah, ya, VOC pada waktu itu, VOC akhir, sehingga muncullah para pemberontak di internal keraton. Permintaan daripada pemberontak itu mengharapkan Pangeran Raja Kanoman untuk dikembalikan ke Cirebon. Akhirnya Belanda menuruti permintaan daripada pemberontak untuk dikembalikan, dan tepatnya tanggal 13 Maret 1808 Pangeran Raja Kanoman dilantik sebagai Sultan Kacirebonan. Kenapa tidak di Kanoman? Karena menghindari perselisihan dengan saudaranya, akhirnya dicapai kesepakatan membentuk kesultanan baru, ya. Jadi kesannya dilantik oleh Belanda, tapi bukan berkolaborasi, bukan. Demikianlah hingga saat ini Cirebon menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang memiliki 4 keraton tanpa adanya perselisihan berarti. Hampir semua keraton di Cirebon memiliki arsitektur yang bisa dibilang mirip. Semuanya merupakan akulturasi dari beberapa budaya, mulai dari Tiongkok, Hindu, hingga corak Islam. Dari sini dapat dilihat bahwa keharmonisan terjadi pada masa itu. Islam diterima masyarakat dengan baik tanpa adanya kekerasan. Kesantunan budi pekerti dan akulturasi budayalah yang menjadi kunci keberhasilan para wali dalam menyebarkan syiar Islam di tanah Jawa. Dan pemirsa, itulah asal muasal sejarah Kesultanan Cirebon di Jawa Barat yang terkenal sebagai salah satu kesultanan Islam terkuat di Nusantara pada masanya. Segala lika-likunya dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita sebagai bangsa yang besar untuk lebih menghargai perbedaan. Karena perbedaan justru menjadi kekuatan tersendiri bagi Nusantara menghadapi tantangan ke depan.